Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam khas Bogor. Buat kalian teman-teman semuanya, jika kalian punya sebuah driver seperti ini, seperti saya, yaitu driver OCL 150 watt, jangan asal pasang ya teman-teman. Harus kita cek terlebih dahulu yaitu bagian outputnya ya teman-teman. Output speaker yang dikeluarkan oleh si driver ini melalui transistor final teman-teman. Jadi apanya yang perlu dicek yaitu adalah DCO nya ya teman-teman, karena DCO itu benar-benar sangat bahaya ya teman-teman pada speaker atau pada amplifier juga teman-teman. Karena kan namanya amplifier itu dia benar-benar outputnya harus AC ya teman-teman, atau walaupun ada DCO itu standar lah ya, sesuai dengan spesifikasi pabrik atau yang benar-benar kecil banget gitu teman-teman ya. Kalau terlalu besar maka akan menyebabkan fatal teman-teman. Pertama, kerusakan pada speaker bisa jebol. Kedua, transistor cepat panas teman-teman. Kenapa? Karena tidak seimbang ya teman-teman. Ketiganya, suara tidak terlalu jernih teman-teman, karena kan dia tidak seimbang teman-teman antara kanan dan kiri, jadinya cacat gitu teman-teman. Makanya itu kuncinya ada di DCO. Kalau DCO udah oke, berarti speaker aman, terus si transistor final juga panasnya seimbang teman-teman, antara kanan dan kiri itu dia seimbang. Jadi kalau DCO nya besar, otomatis transistor di antara dua ini bisa panas sebelah teman-teman. Mau yang kanan atau yang kiri, pokoknya lebih panas yang sebelah teman-teman. Oleh karena itu harus kita setting terlebih dahulu teman-teman, harus kita cek terlebih dahulu teman-teman, buat kalian yang punya driver seperti saya ini teman-teman. Kayak gini ya. Oke, langsung saja kita cek DCO nya teman-teman ya. Nah, kita cek yaitu di bagian output ini ya teman-teman, bagian output yang dikeluarkan oleh si amplifier ini. Oke, pertama kita colokin terlebih dahulu ininya ke sini trafonya. Oke, terus di bagian input ini harus ke off ya teman-teman, harus ke off atau mentok ke kiri ya teman-teman. Udah mentok ke kiri, baru sekarang kita akan cek si outputnya menggunakan alat ukur, yaitu ini dia. Saya menggunakan multimeter analog ya teman-teman, bisa juga menggunakan digital. Oke, jadi kita langsung aja kita setting ke bagian DC yang paling kecil ya, DC yang paling kecil, karena kan kita mau ngukur DC offset atau DC yang dikeluarkan oleh amplifier ini teman-teman ya. Jadi bukan ke AC ya, jadi bukan ke AC, ini kan AC volt, terus ini DC volt. Kalau DC ampere ya enggak, kita enggak ngukur DC ampere ya. Oke, kita langsung ke paling yang kecil ya teman-teman, karena di sini tuh ada paling kecil 0,25 volt, atau diubah ke mili dikali 1000 aja berarti 250 milivolt teman-teman. Oke, langsung aja kita kekecilin ke sini. Nah, ini paling kecil ya teman-teman, 0,25 ya teman-teman. Jadi kita langsung paling kecil aja ya teman-teman, karena kalau semakin kecil DC-nya berarti semakin bagus gitu teman-teman, semakin aman buat si speaker dan semakin ya lumayan enak gitu ya teman-teman suaranya. Oke, ini dalam keadaan yang udah on ya teman-teman ya. Langsung aja kita ukur. Di sini ada negatif positif ya. Kita sesuaikan aja ini groundnya atau negatifnya. Terus ini yang positif. Ini yang positif dan kita ukur. Nah, dia bergerak tuh ya teman-teman. Walaupun sedikit dia bergerak ya teman-teman. Oke, kita tes lagi. Ini positifnya di sini. Nah, dia bergerak ya teman-teman. Kalau bergerak sedikit pun ini artinya DCO-nya lumayan ya teman-teman. Maksudnya lumayan ya, bisa ada arus DC-nya teman-teman, padahal ini dalam kondisi off ya, ada arus DC-nya. Nah, kalau kayak gini pasti si arus bias pada transistor tidak ngimbang teman-teman, tidak ngimbang.
kita buktikan ya teman-teman. Jadi gini. Oke, ini yang negatif tetap di ground ya. Ini yang negatif tetap di ground di sini. Terus yang positif kita ukur di transistor final, yaitu basis ya, kaki basis. Kita cek. Nah, dia ada sedikit. Oke, dia jalan sedikit. Terus yang ini, nah dia langsung mentok teman-teman. Oh ya, itu artinya arus biasnya tidak seimbang teman-teman. Karena apa? Karena DCO nya ini besar teman-teman, harusnya kan 0,00, itu lebih bagus teman-teman, lebih mantap. Sedangkan di sini kan tadi terbacanya tuh ya, dia bergerak walaupun sedikit ya teman-teman, tapi berpengaruh banget teman-teman. Ya ini baru cuma sedikit doang tuh geraknya yang PNP, tapi yang NPN dia sampai mentok. Oke, langsung aja kita ke tipsnya teman-teman, bagaimana caranya. Ini sesuai pengalaman saya teman-teman ya. Di sini kan tidak ada pengaturannya ya teman-teman, tidak ada pengaturannya seperti driver SOCL 504 atau 506 yang ada pengaturannya, mengatur DC offset ya teman-teman, atau DCO. Tidak ada trimpot. Di sini benar-benar tinggal cuma ada resistor doang teman-teman. Jadi resistor di sini yang DC offset yaitu adalah yang ini teman-teman ya, yang resistor 1 kilo ohm. Nah yang ini dia resistornya nih, resistor 1 kilo ohm, semuanya OCL 150 watt. Kalau ada resistor 1 kilo ohm itu adalah bagian resistor DCO ya teman-teman, pengaturan DCO dengan resistansi yang tetap. Tetapi kalau yang tetap itu tidak menjamin bahwa pas ya teman-teman ukurannya, makanya itu harus kita rubah-rubah teman-teman resistansi di sini. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kalau enaknya kalau pakai resistor ini, jadi kita tidak usah tidak usah memutar-mutar atau menyeting-nyeting teman-teman. Jadi stabil di situ. Tapi belum tentu dengan ukuran segini itu dia pas teman-teman. Jadi kalau ada kelebihannya, yaitu tidak usah disetting-setting, tapi kelemahannya itu belum tentu pas ya, ukuran 1K ini belum tentu DC offsetnya DCO nya itu 0,0 teman-teman. Makanya harus kita ubah-ubah ya teman-teman nilai resistansi di sininya. Oke, sekarang saya mau tes dulu ya, ubah-ubah dulu. Setelah itu langsung kita coba lagi. Oke teman-teman, setelah udah saya cek-cek dan setelah saya ukur-ukur, ternyata dia harus ya paling meminimalkan lah ya teman-teman ya. Nah jadi di sini itu saya tambahin resistor 100 ohm teman-teman ya. Jadi pemasangannya tetap sama ya di seri ya teman-teman. Ini kan tadinya bawaannya itu kan 101 kilo ohm ya teman-teman. Terus di sini tambahin lagi teman-teman resistor, yaitu 100 ohm teman-teman ya. Penambahan resistor 100 ohm. Ya, penambahan resistor 100 ohm ya teman-teman. Sekarang kita cek perbedaannya kayak yang tadi ya teman-teman. Ya kita ukur lagi menggunakan alat ukur ya. Jadi pertama kita colokin lagi ini ya ke sini. Oke, ini dalam kondisi off ya, ke kiri mentok ya teman-teman. Kemudian kita pakai ini lagi nih, kita ke paling yang kecil lagi di sini. Oke ini ya, kita tes teman-teman. Kita cek DCO nya ya, ini positif di sini dan ini negatif. Oke, tidak ada pergerakan ya teman-teman ya. Oke, kayak gini ya teman-teman. Daripada yang tadi bener-bener parah banget teman-teman ya, di itu sampai ke lewat gitu teman-teman, itu ya bisa apa ya, jadi DCO nya lumayan lah teman-teman ya, sebelum menggunakan atau sebelum penambahan resistor. Sekarang kita akan cek ininya apa, biasnya ya teman-teman. Yang ini di ground. Nah yang ini yang negatif di ground ya, ini dia di ground speaker atau output speaker. Terus kita cek. Nah dan ini juga mempengaruhi nih teman-teman, cara lihatnya juga mempengaruhi ya. Ini kalau kalian di kamera mungkin agak gimana ya teman-teman, tapi kalau secara langsung dia beda teman-teman. Nah
Nah ini tuh kalau secara garis lurus, nah dia kalau berbeda yang sama yang tadi, yang ini tuh teman-teman, tuh sama ya teman-teman ya, sama nih. Kalau kayak gini sama nih teman-teman. Oke, di sini. Oke ya, ini. Nah, strip ketiga lewat sedikit, dan yang ini strip 3 lewat sedikit teman-teman, nggak nyampe ke strip 4. Jadi biasanya sudah seimbang ya teman-teman, walaupun nggak benar-benar murni full seimbang teman-teman. Jadi tetap ya teman-teman, daripada yang tadi itu lebih parah banget teman-teman, dan ini udah siap digeber teman-teman. Nah gitu ya teman-teman ya, jadi kalian harus cek dulu ya teman-teman DCO nya, dan sesuai dengan yang saya coba-coba ternyata dia cocoknya dikasih resistor 100 ohm ya teman-teman. Ini dia penambahan resistor 100 ohm supaya DCO nya 0,00 ya, jadi dia ke 00 dan aman buat speaker dan TR final. Terus di arus biasanya juga mantap ya teman-teman, seimbang. Udah kayak gini baru teman-teman, nggak apa-apa sekalian langsung tes geber-geberan, terserah teman-teman. Nah kalau udah kayak gini terserah ya teman-teman, mau gedein juga nggak apa-apa teman-teman. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman ya, jadi buat digeber juga nggak apa-apa teman-teman, karena ini panasnya udah seimbang ya antara transistor kanan dan kiri teman-teman. Jadi itu ya teman-teman ya, jadi penambahan satu resistor yaitu 100 ohm ya teman-teman ya, supaya seimbang DCO biasa seimbang, terus DCO nya juga aman ya teman-teman. Nah terus di sini kan tadi kata saya supaya jadi suaranya juga agak jernih teman-teman, tapi seandainya nih ketika udah ganti kayak gini atau DCO nya udah 0 tapi tetap serak, itu bukan diambil dari DCO lagi teman-teman, tapi dari komponen yang di sini ya teman-teman. Takutnya komponennya yang antara elko ataupun resistor yang di sini itu enggak sesuai ya teman-teman ya, atau kurang pas gitu ya teman-teman. Jadi itu harus dimodif teman-teman. Di sini saya cuma menjelaskan bahayanya teman-teman kalau di power amplifier ini atau driver ini mengeluarkan DCO gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman ya video dari saya, semoga bermanfaat tips ini. Hatur nuhun, syukron jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.